Hasto Kristianto belum bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini setelah memberikan tudingan soal terlibatkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam penganiayaan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hasto mengatakan ada keterlibatan Prabowo dalam tendensi politik di kasus itu. Namun, pernyataan Hasto itu malah ditolak tim Prabowo yang mengatakan tidak ada hubungan kasus Boyolali dengan strategi Prabowo Gibran. Habibur Rahman mengatakan pernyataan Hasto hanya tudingan tak berdasar. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan Hasto yang asal tuduh. Pernyataan Hasto itu dianggap bernada provokatif hingga bisa mengarah ke fitnah. Kasus ini sedang diusut oleh pihak yang berwenang, maka tidak perlu berasumsi secara prematur. Saya rasa itu ranahnya Bapak Kasat ya. Bapak Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk Peristiwa ketegangan antara kubu Prabowo dengan tim Ganjar ini berawal dari tudingan Prabowo Gibran di balik penganiayaan relawan Ganjar Mahfud MD oleh oknum TNI di Boyolali. Kejadian Minggu 31 Desember, penganiayaan di depan markas Kompo B Yonif Rider 408 SBH Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali membuat 7 relawan paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD terluka parah. Saat itu beberapa anggota TNI melakukan olahraga bersama bola voli. Lalu para relawan Ganjar Mahfud MD lewat di depan asrama itu secara terus-menerus mengenakan knalpot brong. Sontak bunyi bising ditimbulkan membuat para anggota tak nyaman. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju jalan di depan asrama mencari sumber suara kendaraan knalpot brong. Oknum anggota hendak mengingatkan kepada pengendara yang menggunakan kendaraan knalpot brong hingga terjadi dugaan penganiayaan terhadap relawan. Selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pandan Arang Boyolali untuk mendapat pertolongan. Versi TNI, motif sementara dugaan penganiayaan tersebut karena salah paham. Aksi tersebut terjadi secara spontanitas. Seketika pasca peristiwa Boyolali ini, para petinggi PDIP melempar protes. Mereka tampaknya tidak memperdulikan kronologisnya, bahkan motif penyebabnya. Capres Ganjar Pranowo misalnya langsung menelepon Panglima TNI hanya untuk klarifikasi. Dan kami akan ikuti terus sekaligus peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami dan mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Sementara Hasto tampak menyerang kubu lawan dan menuding ada gerakan tersebut sistematik dan masif di bawah kendali Kemenham. Sementara sudah menjadi hukum tanpa tertulis, siapapun yang melewati depan kawasan TNI harus sopan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan. Antara lain, tidak boleh ngebut, jendela harus dibuka kalau menggunakan mobil, dan tidak ada klakson yang bersuara. Sebagian besar orang di Indonesia tentunya paham bahwa cara mengendarai motor dengan knalpot brong termasuk pelanggaran lalu lintas. Jika pelanggaran itu disengaja untuk membuat perhatian dan gadung, sudah termasuk aksi vandalisme. Aksi vandalisme suatu perilaku perusakan berbagai objek lingkungan, baik itu fasilitas pribadi ataupun fasilitas umum hingga mengganggu ketertiban umum. Vandalisme yang dilakukan massa pendukung Ganjar Mahfud ini sebenarnya ungkapan rasa kebencian pribadi terhadap bentuk ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, hingga masalah keagamaan yang diaktualisasikan dengan tindakan merusak dan mengganggu orang secara riang gembira. Vandalisme politik sebagai aksi dendam atas suatu kesalahan. Misalnya sekumpulan muda yang memblayir motor dan ngebut di tengah keramaian menggunakan atribut partai dengan alasan ikut mendukung calon. Sebab pelaku menganggap bahwa kemapanan dan keteraturan hidup ini sudah tidak membuatnya rasa adil untuk bersama-sama menikmatinya. Perilaku vandalisme politik ini merasakan kepuasan dengan mengganggu orang lain, bahkan mereka terhibur ketika berhasil menghancurkan lawan politiknya. Lalu, mungkinkah pesta demokrasi tahun ini harus dinodai dengan aksi vandalisme politik tersebut?
Menurut Barok, pengajar studi politik UNESA, prinsipnya apapun kekerasan atas nama politik tidak boleh terjadi dalam aspek apapun. Terkait masalah Boyolali ini, pimpinan TNI harus bisa mengarahkan anak buahnya agar bawahan tidak melakukan kekerasan. Istilah lain Andri Irianto, pengajar sosiologi UIN Sunan Ampel, mereka pelaku vandalisme ini tidak menggunakan early warning menghadapi perubahan. Sedangkan pihak TNI sendiri juga lupa atas human security sehingga main hajar terhadap apapun yang tidak memuaskan hati. Atas kejadian Boyolali ini, aparatur negara yang di bawah kendali presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Presiden harus jelas maksud cawe-cawe pemilu tersebut secara detail dan bertanggung jawab dan bukan cuci tangan jika muncul kejadian serupa. Tim Liputan Optika.id melaporkan.